komunikasi politik itu jadi soft diplomasi yang harus bermuatan berbagai cara. Bisa ngomongin soal kebudayaan, bisa ngomongin soal musik, bisa ngomongin soal every tools gitu ya. Yang saya harapkan itu adalah tren komunikasi politik ke depan adalah tren komunikasi politik yang bersifat dialog dua arah. Dan kemudian menjual gagasan yang juga sedia untuk terbuka pada hantaman kritik gitu ya. Dan itu belum menjadi budaya kita, itu masih jadi budaya barat. Balik lagi di Suara Warga di channel Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia. Jangan lupa warga setempat, kita akan diskusi seru banget nih sama tokoh perempuan. Katanya jarang-jarang. Jarang-jarang. Ini perempuan pertama di 2023. Pertama. 2023. Jadi nih Mbak Salsya siapa? Tadi namanya susah banget Salsabila Syaira. Salsabila. Suara Warga, saya warga Karawang datang ke Jakarta untuk Anda semua. Woi. Lu tinggal di Karawang emang? Domisili, tapi beraktivitas Bandung, Jakarta, dan sekitarnya. Oh, di Bandung ngapain? Studi, lagi studi S3 ya? Insya Allah, ya. Oh, ngambil apa? Pokoknya saya tuh orang yang sangat amat konsisten pada pilihan hidup saya dan selera saya. Oh gitu. Baik soal laki-laki dan ataupun keilmuan. Jadi S1 ilmu pemerintahan, S2 S3-nya ilmu politik ya linear kan. Beda dong, kan ilmu pemerintahan sama ilmu politik beda. Serumpun. Kalau kata dosen gue beda. Iya, tapi berkaitan dong, masih humaniora, sosial dan politik. Ya ada bedanya benar. Beda. Tapi aktivitas lo hari-hari apa nih sekarang? Aktivitas memang ngurusin tentang gimana caranya orang bisa good mempresentasikan dirinya sebagai seorang tokoh publik dari sisi branding, komunikasi, text speech, ataupun memberikan respon terkait isu-isu terkini. Berarti lo sering megang tokoh-tokoh besar lah ya, tokoh-tokoh politik. Pernah bekerja sama dengan beberapa kepala lembaga, mengurusi beberapa isu dari perspektif civil society ataupun sebagai organisatoris. Keren. Ya namanya anak Karir Anda tidak ada apa-apanya karir Anda. Apa-apa. Tapi berarti lu belakang layar dong, bukan depan layar ya? Rata-rata. Depan layar pernah, belakang layar pernah. Kan aku juga pernah jadi presenter, terus pernah jadi jurnalis. Jadi mungkin beberapa tulisan aku ada juga yang sempat dimuat, baik itu aku sebagai writer atau sebagai narasumber. Iya, karirnya luar biasa ya. Perempuan panutan. Tapi ngomong-ngomong, gua dengar kan lo orang yang sangat concern ngomongin bicara soal komunikasi politik gitu ya. Ini komunikasi politik ya? Komunikasi politik. Bukan anak muda. Ya anak muda itu juga. Iya, oke lah. Bisa bahas semua. Ini nggak kompak pasti ya. Masalahnya kita tidak profesional. Emang sudah tidak profesional, tidak digaji lagi, volunteer lagi di sini. Ini kita sejahteranya ini. Buru murah ini. Ini bisa jadi arena berbahaya. Bisa bertengkar, tapi juga bisa berdamai. Oh iya. Ngomong-ngomong ini gue langsung tarik aja ya. Kemarin kenapa lo punya minat di komunikasi politik itu? Sebetulnya kan komunikasi itu adalah bagian daripada ilmu humaniora ya, dan politik itu sendiri gitu loh. Jadi sangat mustahil untuk tidak menjadi bagian dari konsentrasi bidang studi yang harus dikuasai sebagai sarjana ataupun mahasiswi yang memang lulus dari ilmu politik ataupun FISIP itu sendiri. Dan emang komunikasi itu kan simbol bagian daripada apa pesan program apa yang itu adalah produknya tuh di politik, disampaikannya di komunikasi. So concern banget soal komunikasi politik. Terutama mungkin karena aku seneng ngomong kali ya, nggak bisa di stop, hati-hati loh. Oh iya. Ini juga baik ngomong, nggak ada kerjanya. Ada isinya nggak? Ada lah. Oke. Harus loh, anak muda harus ada isinya. Tapi kalau ngomong komunikasi politik ya, kan memang semenjak zamannya Jokowi lah ya, bahkan SBY kayaknya ya. Maksudnya komunikasi politik tuh jadi sangat penting gitu kan. Kalau nggak salah tuh dulu zaman SBY kayak yang pernah gue dengar tuh masalah
sisirannya dia gestur badan yang tangan nggak boleh lebih dari kuping gitu. Jadi dia harus kayak begini. Diikutin lagi sama anaknya. Klimis banget. Klimis tapi banget. gantung loh Mas Ahaye. Oh, iya. Anda seperti punya sentimen. Iya. Gue mau sentimen ternyata dia Valencia. Dia punya sentimen sama Anda. Enggak. Dia Valencia ternyata. Saya tuh objektif orangnya. Ya, terus apa yang lo mau tanyain? Iya, maksud gue kan mulai berkembang dan akhirnya zaman dulu, gue nggak tahu ya karena emang dulu Soeharto mungkin nggak penting atau nggak apa, tapi sekarang kelahiran tahun berapa sih kok contohnya Soeharto? Emang jangan-jangan keluarga cendana loh. Enggak dong. Ya intinya kan semakin ini dan bahkan gue melihat sekarang trennya agak jadi lebih aneh nih gitu. Menurut lu gimana? Gue mau tahu sih kalau dari kacamata lu trennya nih semakin gimana? Semakin menuju ke arah yang lebih baik atau semakin berdempul dan pencitraan yang tebal gitu? Oke, ngomongin pentingnya komunikasi dalam politik, sebetulnya kita harus belajar dari sejarahnya dulu ya. Kita berangkat ke barat, bagaimana waktu itu ada Joseph Goebbels, dia jelas-jelas adalah pakar lah yang belum ada tandingannya sampai hari ini dan juga menciptakan berbagai teori dan mekanisme menggunakan komunikasi media massa dan propaganda secara khusus. Dia paling populer bilang seberapa sering kamu mengulang kebohongan itu akan jadi kebenaran yang bahkan akan melampaui dirimu sendiri, mempercayai dirimu sendiri gitu. Itu kayak Hitler kan? Itu emang anak buahnya Hitler nggak apa? Iya orang Nazi. Dia menteri propagandanya Hitler. Oh iya benar, gue dia pencetus teori propaganda. Jadi ketahuan kualitasnya anak UI. Saya kenalnya ke Gobel yang lain soalnya. Yang punya Panasonic. Ya lanjut. Oke, dan untuk Indonesia sendiri sebetulnya bukan dimulai oleh Pak Soeharto ya. Jadi kalau dikatakan oleh Cicero, seorang filsuf yang mengatakan bahwa sangat sulit sekali zaman ini melahirkan yang namanya narator, dan oleh sebab itu kita kenal Soekarno sebagai siapa? Narator kan? Proklamator. Nah, itulah sebetulnya pertama kali kita menghargai yang namanya kepakaran dalam komunikasi politik gitu ya, bahwa segala simbol, pesan dan nilai yang dimuat dengan baik, pembawaan yang sempurna, baik itu secara gesture, intonasi dan kepadatan materi, itu ternyata bisa jadi sebuah modal politik yang luar biasa dari sisi penerimaan dan juga ketercapaian. Apa sih yang ingin dicapai oleh Soekarno saat itu? Banyak banget gitu ya. Pertama semangat, persatuan dari sisi visi misi untuk memerdekakan Indonesia, terus memastikan psikologi bangsa untuk tetap percaya diri dari pidato-pidatonya membara. Nah, setelah Soekarno, apakah kemudian ada lagi seorang narator atau proklamator yang kemudian sangat lihai sekali membahasakan politik? Menurut aku belum ada. Kalaupun ada, saya hanya ingin sebut satu nama, itu adalah Bu Megawati. Bu Megawati. Walaupun kemarin kayak gitu. Kalau saya mau selfie. Itu selfie apa selfie sih? Ada dua teori. Itu. Ada dua teori dalam komunikasi supaya kamu bisa jadi genuine dan originalitasnya itu jadi otentik gitu ya. Itu pertama ya jadi kamu sekali dalam hal yang sangat bagus, atau kamu menjadi kamu sekali dalam hal yang sangat aneh, unik ataupun bahkan jelek. Berarti ini Bu Mega nih spektrum yang sebelah sini nih. Oke, saya nggak mau bahas soal baik atau buruk itu karena harus kembali kepada perspektif masing-masing. Tapi unik, kan? Apa yang disampaikan oleh Bu Mega kemarin adalah sebuah simbol kepemimpinan yang sudah lama tidak kita lihat. Ketika bagaimana Megawati mampu memposisikan dirinya sebagai seorang pimpinan partai politik yang tidak boleh diganggu-gugat hak prerogatif ya, dalam bahasa-bahasa yang sangat ringan sekali gitu loh. Dan bahkan dia menggunakan teorinya Hegel, memposisikan dia sebagai orang tua yang secara khusus untuk pertama kalinya dalam pidatonya Megawati Soekarnoputri menyebutkan dirinya sebagai ibu dari seluruh kadernya, dan yang lain itu adalah anak-anaknya. In case there is a president, ya kan? Jadi buat aku itu adalah sebuah teknik politik yang kita yang bisa kita simak dan nikmati sebagai sebuah pembelajaran, karena hari ini dinamika internal partai PDIP kan luar biasa juga gitu ya. Kita tidak bisa di antara Ganjar dan Puan. Iya, dan bahkan Puan sepertinya juga Pak Jokowi kabarnya sudah melakukan keberpihakan misalnya gitu kan.
menurut aku itu adalah salah satu ya tadi kenapa komunikasi itu penting dan ada simbol-simbol tertentu. Pasti semuanya punya kekhasan. Pak SBY selalu khas dalam komunikasi politiknya kuat oleh yang namanya akurasi data. Dia tuh pokoknya apa-apa survei, riset, data gitu kan. Memang beliau tuh sosok pemimpin yang sangat suka terhadap kepastian ilmu, ukuran ilmu. Terus siapa lagi? Kita mau ngomong siapa lagi? Coba kita mulai deh dari misalnya kalau Soekarno kan proklamator itu apa? Kehebatannya dia kalau menurut lo? Dia jelas-jelas adalah orang yang menguasai betul seni persuasi. Jadi dalam teori komunikasi politik itu ada yang namanya seni persuasi. Seni persuasi itu adalah kapasitas seseorang untuk mampu mempengaruhi atau mengajak seseorang sesuai dengan apa yang ingin dia sampaikan dalam pesan tersebut. Untuk mengajak, mempengaruhi, membelokkan. Dan dia sebagai seorang komunikator politik tidak tanding sampai hari ini. Siapa yang mampu mewarisi jabatan proklamator kecuali Bung Karno. Pun dia terlebih punya momentum momentum kemerdekaan. Yang kalau ada proklamator lagi merdeka lagi. Yang niru ada sih. Nggak harus. Surya Paloh sama gue. Yang niru ada sih. Ini memang podcast cari ribut ya. Kita mengadu domba bangsa ini. Biar viral, tapi nggak viral-viral. Tapi kalau Soeharto nih misalnya. Lo gimana ngatanya kalau Soeharto? Jelas-jelas Pak Soeharto adalah seorang dari My Helicopter View ya, adalah seorang narator ataupun pemimpin yang menurut aku sangat sulit untuk dikritisi. Karena ketika itu Soeharto menjadi dirinya yang tanpa celah, dia memang tampil biasa saja dan apa adanya. Kalau memang pun ada satu ciri yang khas dari kemunculan Pak Soeharto ya dia adalah seorang narator yang tenang. Tapi ketenangannya begitu menyeramkan kan. Setiap katanya teralunkan secara beretape, santai kan dia karakternya gitu kan. Bahkan kalau bercanda pun semua orang kayaknya ketawa, gue nggak ngerti ketawa apa gitu ya. Ketawa aja, serem aja, tegang gitu. Jadi ya situasi saat itu adalah situasi di mana aku juga belum lahir, jadi belum bisa memberikan masukan yang terlebih karena dokumentasi tentang Soeharto ya tidak ada yang punya diferensiasi khusus sih menurut aku ya gitu. Kalau Soekarno kan walaupun saya tidak ada ketika Soekarno belum lahir banget gitu kan, tapi berbagai dokumentasi, berbagai literasi membuktikan bahwa kepiawaian komunikasi politiknya Soekarno adalah kelasnya udah bukan kelas Indonesia, negarawan yang diakui oleh dunia gitu lah. Dan memang Soekarno saat itu lahir dan tumbuh dari iklim politik yang luar biasa. Zamannya siapa coba? Stalin ya kan, yang teman-teman sependidikan dia dari Barat itu ya memang top-topnya juga ya, Fidel gitu. Castro. Fidel Castro. Nah, justru malah gue malah bertanya sebaliknya. Maksud gue akhirnya orator atau agitator ya. Kalau Soekarno kan agitator juga kan, orator agitator yang kayak gitu. Apa masih perlu di zaman ini? Dalam artian kayak Elon Musk yang gagap tuh kayaknya lebih didengerin. Elon Musk kan gagap kan. Misalnya tapi dia gagal dalam bisnis. Kalau misalnya dia ngomong tuh kayaknya kita dengerin gitu. Saya nggak pernah dengerin Elon Musk jujur aja. Iya, karena dia nggak jelas kebijakannya. Pertama, bukan maksudnya ketika dia ngomong gitu kan, berpidato mencoba menjelaskan dengan keterbatasannya dia tuh dia membuat orang tuh beberapa atau kita lihat Steve Jobs deh misalnya di filmnya juga kan dia lihat gimana dia being a good communicator. Nah, dalam artian gue mau bilang gini sih sebenarnya. Jangan-jangan nih kita menganggap Soekarno itu adalah orator yang unggul, kita nostalgia gitu atau emang karena gue ngerasa apakah masih relevan nih kalau ada Soekarno yang sekarang gitu. Misalnya Soekarno di masa ini nih, apa enggak kita anggap beda sama Bapak Surya Paloh gitu? Iya maksud gue ini loh sosok niru gitu kan. Maksud gue seiring perkembangannya zaman itu ngikut nggak sih akhirnya menurut lo? Atau yang harus dipahami ini dalam komunikasi kamu bayangkan kamu sebagai komunikator. Untuk berkomunikasi kita menjadi komunikator dan kadang menjadi komunikan gitu ya. Komunikator adalah pengirim, komunikan adalah penerima pesan. Dan kamu sebagai komunikator adalah sebuah mobil, sebuah kendaraan. Dan untuk ngomongin komunikasi politik, orang harus mengisi mobil itu dengan muatan-muatan. Bukan ada yang namanya teknik skills, gesture. Mobil itu anggaplah Ferrari gitu ya. Misalnya apa lagi top mobil Tesla yang top gitu ya. So if Tesla nggak punya muatan, nggak punya isi,
ya you hanya jadi seorang komunikator yang eye-catching, oke? Yang cantik, yang enak dipandang. Tapi untuk menjadi Soekarno, kamu memang tidak bisa meng-copy paste itu secara mudah. Kalau misalnya tadi disebutkan, mohon maaf untuk yang terhormat Pak Surya Paloh, dia belajar dari Soekarno, tapi dia tidak pernah bisa jadi Soekarno. Kenapa? Karena mungkin muatannya itu akan jauh beda dari muatan mobilnya Soekarno. Karena untuk bicara kepiawaian Soekarno sebagai seorang proklamator, dia bicara soal konsep, Marhaenisme, Pancasila. Jadi you can replace Soekarno with someone yang enggak sama dengan Soekarno soal gagasan, kecuali kamu punya muatan-muatan itu. Jadi padat oleh muatan sehingga kamu bisa menjadi narator dan proklamator yang luar biasa. Dan itulah yang dimaksud dengan komunikasi politik. Politik itu adalah sebuah seni untuk memenangkan segala sesuatunya dengan apapun yang kau kehendaki gitu ya. Tapi komunikasi itu adalah cara untuk secara tak terasa dan tak terencana, secara yang dirasa oleh komunikasi, sehingga komunikasi politik itu jadi soft diplomasi yang harus bermuatan berbagai cara. Bisa ngomongin soal kebudayaan, bisa ngomongin soal musik, bisa ngomongin soal every tools gitu ya. Jadi mungkin bisa kita bandingin aja ya, maksud gua kan dua tokoh besar, misalnya ada Soekarno, ada Jokowi kan, dia punya komunikasi politik yang beda banget. Kalau misalnya Soekarno itu retorik dengan simbolisasi, dengan analogi-analogi yang sifatnya tradisional, bisa bilang gitu. Sedangkan kalau Jokowi dia bisa bangun analogi dengan budaya populer gitu kan. Nah itu apakah memang semangat zamannya yang menuntut itu, atau memang itu trik tersendiri bagi si komunikatornya kayak gitu? Setiap orang pasti hidup di zaman yang masing-masing. Saat itu katakanlah kita misalnya buat diferensiasi antara Pak Jokowi sama Bung Karno ya. Bung Karno ketika itu memang harus membara-bara, karena ketika itu kita tuh tidak punya jiwa perlawanan terhadap penjajah gitu kan, dan nggak ada yang percaya tuh bisa gitu kita merdeka gitu, kita nggak punya alutsista, nggak punya apa-apa gitu kan, hanya konsep, networking dan dukungan Barat, kemudian juga teknologi, diplomasi dan negosiasi internasionalnya para funding parents gitu ya, kita sebut funding parents karena jangan sampai gender bias. Iya betul. Kemudian patriarki dan terus ada masih patriarki dan ngomongin tadi soal muatan ya. Terus Ngomongin soal muatan dan kesesuaian, ya memang Pak Jokowi akan pasti tampil lebih kayak misalnya dia kan Pak Jokowi ini memang paling lihai komunikasi menggunakan apa yang dia pakai. Misalnya sepatu, sneakers, khas banget dong gitu loh. Saya nggak mau bilang Pak Jokowi adalah good narrators karena I'm not agree with that. Tapi good komunikator kan, secara gestur atau segala macam. Tapi dia punya kelebihan yang lain gitu ya. Misalnya mampu membaca bahwa situasi masa Indonesia itu begitu banyak pengguna motor dan begitu suka bermotoran gitu ya. Akhirnya dia menggunakan motor sebagai soft diplomacy untuk bicara dan bertemu dengan masyarakat gitu kan, untuk membuat masyarakat melihat kapasitas dan kelebihan dia. Kemudian jaket biasanya kan, sneakers, apa lagi ya, jamu-jamuan biasanya, terus jajanan-jajanan tradisional. Sekarang biasanya juga gitu. Ini Jokowi kulineran. Iya makanya. Gitu. Jadi YouTuber. Jadi itu juga komunikasi politik. Jadi komunikasi politik tuh not only audio or text gitu ya, tapi juga what you use, misalnya kayak baju, warna rambut gitu, gesture. Iya, dengar-dengar sih putih. Iya. Kamu bisa loh berpotensi jadi presiden, tapi itu ada kuningnya bahaya. Berarti kan emang ada, maksudnya setiap zaman itu punya gaya komunikasi yang beda, bisa dianggap itu kan. Secara khusus anak muda tuh punya kekhasan. Punya kekhasan kan. Dan apalagi mungkin akan beda ketika zamannya Soekarno tuh ada media sosial kan. Mungkin dia nggak bisa termitologisasi sedemikian besar gitu. Karena menurut gua dengan ada media sosial ini, tokoh publik tuh nggak bisa tampil sempurna, bener nggak sih? Kayak lu kalau misal tampil sempurna, mewah, hebat banget, nggak ada sisi kemanusiaan lo tuh jadi nggak kemakan nih sama masyarakat Indonesia. Menurut riset yang terbaru, dua mata pisau daripada kehadiran teknologi digital secara khusus media sosial itu adalah malah menghadirkan sebuah standar baru gitu ya. Kalau kita baca buku yang paling lagi populer belum lama ini, bukunya Mark Manson tentang bersikap untuk bodo amat, itu juga salah satunya di situ dibahas bagaimana media sosial
menyediakan konsekuensi luar biasa untuk supaya setiap orang tuh menaruh standar hidup bahagia tuh di mana. Ya mungkin masih ada yang segmen kemanusiaan yang sifatnya charity gitu ya, relawan dan sebagainya. Cuman mostly soal lifestyle, soal standar hidup, keberhasilan itu berdampak luar biasa dominan kepada mereka yang merasa bahwa hidupnya tidak berarti dan juga tidak lebih baik dari yang lainnya ketika standar-standar itu tercipta secara natural di media sosial. Jadi ya. Enggak, tapi maksudnya kalau ditarik ke komunikasi politik akhirnya di media sosial itu, lu bilang pedang bermata duanya tuh maksudnya akan jadi baik untuk komunikasi politik atau enggak sih sebenarnya? Media sosial jelas adalah sebuah media atau saluran yang sangat tepat untuk kita menyentuh banyak orang tanpa jarak dan tanpa batas gitu ya. Bisa baik bisa buruk, tapi sangat sedikit celah yang disediakan oleh media sosial karena dikonsumsi begitu banyak users yang kemudian bisa mentoleransi segala sesuatu yang sifatnya negatif. Ingat, politik itu yang dijual itu yang baik atau yang buruk gitu ya. Yang baik itu program dan jarang sekali yang buruk itu berkaitan dengan kegagalan, tapi biasanya lebih ke personal gitu kan. Sangat amat gampang gitu. Jadi ya celah-celah itu kalau menurut riset terkini orang-orang seringkali mencari kesempurnaan dan terutama dalam politik karena kita ngomongin selling product, yang namanya selling product yang jelek-jelek harus taruh belakang dong gitu. Anda sudah tidak bisa. Kalau nggak tahu sih, kalau menurut gua kalau lu disuruh meramalkan gitu kan. Kayaknya akhirnya gaya komunikasi politik apa sih yang mungkin nanti akan lebih laku gitu. Lebih laku di tahun 2024 gitu. Di tahun 2024 gitu. Dengan banyaknya calon presiden. Apakah yang model kayak ya kita bisa kasih spektrum gitu. Nyeleneh kayak Bu Mega gitu. Atau Jokowi yang merakyat ada apa adanya seolah-olah gitu kan, dia pakai anak muda banget, atau gayanya Anies gitu misalnya yang gua berpikir bahwa Anies tuh orator yang baik karena dia kan cukup banyak berbicara gitu soal konsep gitu segala macam gitu. Menurut lo kira-kira nih trennya akan kemana nih? Yang saya harapkan dulu ya pertama, yang saya harapkan itu adalah tren komunikasi politik ke depan adalah tren komunikasi politik yang bersifat dialog dua arah dan kemudian menjual gagasan yang juga sedia untuk terbuka pada hantaman kritik gitu ya. Dan itu belum menjadi budaya kita, itu masih jadi budaya barat. Tapi aku merasa bahwa anak muda hari ini itu senang dengan yang namanya kompetisi dan koneksi. Terkoneksi bukan koneksi. Jadi kompetisi dan terkoneksinya anak-anak muda itu dalam bentuk dialog, diskusi dan adu pandangan yang sebetulnya kalau kita ngomongin bonus demografi, kita kan sudah didominasi oleh generasi-generasi angkatan usia rentan waktu yang produktif, yang artinya itu milenial, Z gitu ya. Nah, mereka akan suka pada sesuatu yang memantik pikiran dan memantik pendapat mereka. Tapi kalau misalnya kita belum bergerak ke arah sana dari helikopter view aku, anak-anak muda akan agak sulit untuk menerima politik gaya lama terus, yang satu arah, yang anti kritik, yang sorry to say ya, kita sudah punya banyak pengalaman untuk ngomongin tradisi kultur hoax, kultur intoleran, radikalisme dan sebagainya. Jadi yang ke depan adalah memang adalah sebuah komunikasi politik yang selalu menguji batasan-batasan kemampuan dari setiap tokoh publik dan ataupun soal kebijakan gitu ya. Itu yang aku harapkan. Realitasnya Indonesia itu tidak bisa cepat menuju ke situ menurut saya. Karena kita ngomongin Indonesia ini adalah kultur Asian yang yang secara Indonesia sendiri punya yang namanya ide etis yang berlaku di setiap organisasi kemasyarakatan. Kita juga adalah sebuah bangsa yang sangat teguh memegang yang namanya etika dan etiket. Dan bahkan untuk anak-anak muda mungkin semoga saja ini juga sudah jadi tradisinya sudah bergeser, tapi sampai ke generasi saya saja masih diajarkan untuk dalam berkata terhadap orang yang lebih tua aja kan harus ya punten-punten dulu lah gitu kan gitu. Jadi
ada sebuah tradisi besar soal sopan santun, soal etiket, cara berkehidupan yang jadi bagian daripada budaya kehidupan dan dialog orang Indonesia sebagai sebuah bangsa yang memang akan agak sulit dari sisi waktu dan kecepatan untuk kita masuk kepada gaya komunikasi politik yang terbuka. Tapi bukan berarti kita tidak akan sampai ke sana. Jadi tetap komunikasi politik etis akan jadi identitas khas Indonesia soal bagaimana. Siapa lagi yang pidatonya seetis itu? Iya. Ada. Siapa? Ma'ruf Amin. Saya yakin menuju Pilpres 2024 semua calon siapapun nanti yang lolos akan menjual iklan anti radikalisme dan intoleran karena kita terakhir ada di fase itu. Tapi apakah mereka akan melaksanakan dan berpraktik itu dalam proses campaign dan pemenangan, kita nggak pernah tahu. Jadi kita harus awasin bareng-bareng. Berarti itu ya, kuncinya sebenarnya keterbukaan kayak belum sampai nih dua arah ya, menurut lo ya. Betul. Harapannya pengen ke sana, cuma contoh sederhana ya. Kalau kita siapa orang yang paling nyebelin gitu ya kalau bikin pendapat, misalnya Rocky Gerung deh gitu ya. Dia berapa kali sih dilaporin gitu kan karena pendapat-pendapatnya dia yang dianggap sangat amat menyakitkan bagi sebagian pihak. Dan diinterpretasikan dengan cara interpretasi masing-masing yang wajar-wajar saja terjadi gitu ya. Cuman sebagai akademisi sampai hari ini ya semoga saja juga tidak pernah terjadi. Rocky Gerung tidak pernah masuk dalam status tersangka karena memang tidak dapat dibuktikan gitu. Karena yang jadi bingung gitu ya, Rocky Gerung pakai perspektif diskusi akademis yang tanpa batas, ruang diskusi kampus kan tahu sendiri bebas gitu ya. Mungkin yang satu lagi tidak pakai perspektif itu dan memang butuh kedewasaan berpolitik yang luar biasa tadi ya, mental untuk mau dihantam, mental untuk mau diperbandingkan karena ngomongin ini pasti anak-anak kampus semua kan. Kita kalau diskusi di kampus itu dalam komunikasi politik pasti perbedaan terletak dari perspektif dan perbedaan perspektif bisa juga terletak dan didukung oleh teori mana yang kita pakai gitu kan. Nah, itulah sebetulnya ilmu debat dalam komunikasi politik, harusnya menemukan gitu titik tengahnya atau misalnya ya ada resolusinya dari perdebatan itu ya harusnya. Oh gitu Cok, ngerti gak lo, paham gak? Kayak lo udah paham banget dengarnya. Maaf ya kalau saya so pinter, saya cuma ngeluarin apa yang saya pengen omongin. Bukan ada so pinter, emang kita emang bodoh. Enggak. Tapi gue sebenarnya agak tergelitik sama lo tadi. Kan padahal aku nggak pegang dia tergelitik ya. Itulah komunikasi. Karena lu sempat bilang bahwa sebenarnya kan kita menghadapi era pemilu yang akan banyak anak mudanya. Tapi, bonus demografi. Tapi nyatanya gaya politik gaya berkomunikasi politik yang etis yang mana berjauhan dengan anak muda ternyata masih terus bisa dipakai dan masih jadi populer. Nah, menurut lu apa karena anak mudanya yang nggak mau berpolitik atau nggak peduli dengan hal itu, atau sebenarnya emang anak mudanya masih tetap suka dengan gaya politik itu? Oke, aku lengkapi ya. Gini, yang dimaksud dengan kita masih berkecenderungan melaksanakan komunikasi politik yang etis ya gitu ya, berdasarkan dengan etika-etiket berlaku di Indonesia, itu yang seringkali memang berkecenderungan yang anti kritik tadi, mudah marah, sehingga anak-anak muda tuh kan speak up semua, kita tuh kan kayak pengennya tuh komplain langsung, bahkan kalau bisa jangan komplain di media sosial langsung gitu kan. Nah, apa sih tadi pertanyaannya? Ya, lu tadinya suka nanya-nanya nggak jelas gitu hidupnya. Kamu tadi. Enggak, gue bilang bahwa kan pemilu kita yang akan berlangsung komunikasi politik seperti itu. Seperti itu, tapi ternyata sebenarnya audiensnya tuh anak muda gitu. Iya. Tapi itu masih laku ternyata. Dong, itu kan sangat bertolak belakang dong. Betul. Sebenarnya. Itu yang jadi challenge ya. Coba kalian lihat, hampir semua partai sekarang bilang partainya anak muda. Nah, itu salah satu contoh kan. Ya, bukan ramah perempuan yang dikedepankan, sekarang malah ramah anak muda gitu ya. Menyediakan berbagai program hub kreatif yang menggiurkan bagi anak-anak muda. Tapi mereka lupa yang paling substansi bagi anak muda itu adalah program. Jadi apa program untuk anak muda? Bukan soal sorry to say representasi anak muda aja di istana 100 milenial misalnya. It's not enough gitu loh. It's not enough yet ya gitu ya.
Aku sih pengennya memang kita mulai aware bahwa teman-teman muda itu butuh yang namanya program yang ditawarkan lewat gagasan-gagasan, dialektika yang waras, yang kemudian memang membuka hub komunikasi politik yang luar biasa besarnya gitu loh. Jadi kalau ngomongin soal debat capres nanti, kalau bisa kalau bisa ya minimal kayak Amerika gitu loh. Dan itulah ciri khas anak muda Indonesia. Apa buktinya? Sebetulnya kita menjelang ke sana, menjelang kepada perdebatan idea, itu buktinya kita udah mulai kritis banget kok. Oke lah, kita punya karakteristik netizen. Baik itu di Facebook, Instagram, ataupun Twitter secara berbeda. Tapi misalnya kita berharap lah pada Instagram ataupun Twitter yang kebanyakan memang netizennya tuh ngomongin isu-isu politik. Apalagi Twitter lah ya, kita tweet war itu selalu. Jadi musim-musim politik itu banyaknya di tweet war gitu ya. Nah, kita bisa lihat mereka tuh aware kok pada informasi-informasi terkini yang terjadi di Republik ini, baik itu korupsi, baik itu pemilu, baik itu misalnya program-program kerja presiden. Tapi ya sekali lagi kalau misalnya itu tidak dipasarkan sebagai sebuah sesuatu yang kreatif dan atau misalnya berupa gagasan, itu kayaknya nggak akan pernah narik ya, karena sekali lagi anak milenial atau anak muda itu dari risetnya sendiri mereka itu senang sesuatu yang baru. Senang sesuatu yang bergairah gitu ya, sesuai dengan passionnya, sesuai dengan pikirannya. Kita tuh senang sesuatu yang kompetitif kan, anak-anak muda itu gitu loh. Nah, kompetisi pikiran ya kenapa enggak ditawarkan kepada anak muda lewat komunikasi politik yang baik, lewat program kerja, jubir yang oke gitu ya, dan media-media sosialisasi keprograman calon presiden atau calon-calon di pemilu yang memang memberikan tantangan tersendiri bagi Ganjar kalau gitu yang menang. Anda kenapa tiba-tiba setiap statement ada simpel Anda sebenarnya di beres siapa? Tadi ada sekarang Ganjar, soalnya lu mempresentasikan seolah-olah tuh, oh ini kayaknya tokoh yang cocok, ini gue mencoba membayangkan aja tadi. Saya belum punya pilihan. Atau belum ada yang narik belum ada yang order. Saya juga belum bisa berpendapat karena saya diundang di sini sebagai pakar komunikasi, harus objektif. Cuman kalau ngomongin muda dari sisi usia jelas Ganjar, salah satunya, dan yang berselancar dengan sangat luar biasa lihainya di media sosial dunia yang paling diisi oleh banyaknya anak muda, itu adalah Ganjar gitu ya. Dari sisi kemampuan komunikasi politik dalam menyelesaikan atau isu-isu yang terjadi atau handling conflict and issues, itu Ganjar nomor 1 hari ini gitu ya. Tapi kalau ngomongin kemampuan menghadapi masa, ya semua orang pasti punya potensi itu, karena kan calon presiden biasanya adalah ketua partai gitu ya. Jadi yang udah top level, udah perjalanannya sangat panjang sekali. Oke, paling ini pertanyaan terakhir gue sih sebelum menutup. Ini kan bicara soal komunikasi politik kan sebenarnya ada yang jalur formal, ada informal. Formal mungkin anak-anak muda bisa nyampein ke partai akhirnya mendorong itu. Dan sekarang kan kita masuk di ranah media sosial gitu kan. Maksudnya udah banyak komen, terus banyak konten dan semacam itu. Maksud gue bisa gak itu dikanalisasi memang benar-benar mempengaruhi kebijakan gitu. Maksudnya komen-komen di netizen atau bukan bisa nggak lagi, udah bisa banget. Karena kan kita sekarang udah kenal yang namanya trend, the power of netizens ya, mempengaruhi bagaimana penegakan hukum, bagaimana mempengaruhi yang namanya prioritas agenda gitu ya. Meskipun memang the power of netizen belum pernah di era kejayaannya ini gitu ya, secara khusus misalnya di 2 periode Jokowi berhasil merubah yang namanya kebijakan gitu ya. Demonstrasi pun agak susah gitu ya merubah kebijakannya Pak Jokowi dan seluruh orang di parlemen, misalnya Omnibus Law. Tapi the power of netizens bisa mendukung yang namanya undang-undang untuk perempuan gitu ya. Jadi memang ada weak and strong, tapi yang jelas kita kenal yang namanya new culture di digital media atau media sosial itu ya the power of netizens. So itu adalah sebuah alternatif demonstrasi baru menurut saya ya. Saya selalu menyampaikan di seluruh seminar dan ruang diskusi bahwa ada cara demonstrasi massa yang tak terbatas dan begitu modern dan begitu mudah untuk kita semua, yaitu adalah bersatu padu dalam satu isu yang besar, dalam satu gerakan yang disebut dengan the power of netizens. Jadi itu adalah demonstrasi tidak langsung sebetulnya. Jadi teman-teman yang punya konsentrasi terhadap politik bisa menggunakan cara demonstrasi terbarukan dengan cara mengumpulkan
Jadi jangan bakar ban lagi, Cok. Itu jalan terakhir. Itu jalan terakhir. Gak apa-apa, tapi harus masih bagus dilakukan dan harus terus dipertahankan sebagai budaya demokrasi. Kalau gue mungkin terakhirnya mau trivia nih. Kalau misal nih tiba-tiba nih dari beberapa calon ini ada yang menghubungi lu. Saran pertama apa yang lu akan berikan? Contohnya yang pertama misalnya Mbak Puan, kira-kira saran komunikasi politik apa yang akan lu berikan kepada Mbak Puan ketika lu misalnya di-hire jadi konsultannya? Satu aja gitu, misalnya Mbak jangan suka cemberut gitu, misalnya kayak gitu. Apa gitu misalnya? Anda kayak ada rada sentimen sama PDI ya? Iya, tanya aja. Kalau Mbak Puan misalnya. Ini podcast yang berani ya? Iyalah. Oke, saya pengen kasih untuk top 4 lah, atau top 3 ya, top 3 lah. Oke, tambah 4 sama kamu. Saya termasuk yang komunikasi juga dengan tim komunikasinya Mbak Puan. Salah satu yang saya berikan kepada Mbak Puan itu adalah bagaimana Mbak Puan bisa lebih berbicara soal isu-isu perempuan. Karena itu lebih berbicara soal isu-isu perempuan. Karena itu kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh laki-laki manapun gitu ya. Buat Pak Prabowo? Oke, buat top 1 pertama dalam seluruh survei tentang elektabilitas capres di Pilpres 2024 itu adalah Pak Ganjar. Yang saya ingin sampaikan kepada Pak Ganjar seandainya punya kesempatan yang kamu bilang, saya ingin bilang, Pak, pakailah baju yang bikin Bapak tambah ganteng gitu. Kok udah gini ya? Aduh. Gini kan, yang ganteng loh kayak gitu. Karena itu juga jadi salah satu menurut aku gitu ya, charmingnya dia tuh adalah kegelisahan bagi perempuan sendiri untuk harus memilih Ganjar Pranowo di TPS. Pakai kemeja leopard. Dan itu natural, ini nggak sih natural banget? Baju jaring-jaring mungkin. Gila. Enggak, pokoknya aku akan nyaranin Pak. Supaya komunikasi politik bagus pakai baju bagus. Yang kedua itu terakhir itu Prabowo. Makanya Prabowo. Saran yang akan aku lakukan supaya Pak Prabowo berhasil dalam komunikasi politiknya dan seluruh campaign-nya, Bapak mohon dipertimbangkan untuk punya pasangan. Waduh. Jadi isu penting sekali di Indonesia ini secara khusus kelompok emak-emak dan berarti harus sering buka Tinder. Kenapa bukan saya yang bilang? Ini podcast hancur memang. Terakhir dong, Bapak Anies. Untuk Pak Anies, ini very personal message kalau semoga dia kayak benci banget nih kayaknya. Enggak ya? Enggak dong. Ada framing Anies, saya tuh nggak pernah benci sama orang. Oke, dilarang agama aja. Untuk Pak Anies ini personal message juga sebagai praktisi dan juga sebagai part of Indonesian. Semoga Pak Anies Baswedan tidak seperti yang disangkakan oleh banyak orang yang akan menarasikan sesuatu yang melakukan perpecahan, sehingga saran saya dalam hal komunikasi politik untuk Pak Anies, sering-seringlah menyebutkan suku-suku kata yang indah dan penuh cinta. Misalnya sarangheo gitu kan. Atau itu kan bahasa internasional yang sudah diterima gitu ya. Atau sering-sering ikut DWP. Gak mungkin Pak Anies ikut DWP. Marah 212. Ini aneh banget. Ya, pokoknya perbanyak kata-kata kasih dan cinta lah. Kasih dan cinta ya. Simpulan coy. Apa kenapa jadi gua dulu nih? Ya kan lo host utama. Iya. Sebentar, karena kalian host dan program ini hancur banget, ini aku sih berharap banyak yang nonton. Jadi tolong untuk mengikuti saya dan seluruh gagasan saya, follow dan subscribe. Itu nanti. Bentar, ada yang buru-buru. Ada kesimpulan dulu. Ini baru bicara sabar ini. Bicara banget sabar. Enggak, gue takut sama saya lupa. Aduh, itu kan kita promokan. Iya. Itu nanti dulu. Iya. Jadi tidak mau promo. Gue jadi lupa mau kesimpulan apa kan? Kesimpulan ya, emang komunikasi politik tuh satu senjata lah ya. Gue akan menyimpulkan satu senjata di arena politik menurut gue yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh politisi-politisi untuk akhirnya ya berkontestasi di dunia politik dan ya gue ngelihat emang kayaknya setiap zamannya komunikasinya akan selalu beda. Dan pembaca yang akhirnya gue pengen tekankan adalah mudah-mudahan sih gue juga punya harapan yang sama kayak lo bahwa komunikasi politik kita harusnya bisa berkembang lah ya. Capek tahu gini-gini mulu. Sesimpel ya baliho yang pakai kopiah tuh udah lah ya kayaknya 2024 dong gitu, maksudnya baliho pakai kopiah terus gini gitu kan. Atau gue cukup senang tuh waktu itu di 2014 kalau nggak salah ada caleg-caleg yang udah pakai Iron Man apa segala macam. Udahlah yang sekalian aja, yang ngaco-ngaco aja sekalian. Tapi maksud gue
kayaknya harus berkembang gitu. Dan kayaknya drive-nya sebenarnya harusnya dari anak muda gitu. Kalau misalnya politisi masih kayak gitu aja, mungkin suara kita kurang demanding kayaknya buat merubah yang lo dengan gagasan lo tadi, politik yang lebih dua arah, komunikasi politik yang lebih dua arah. Kalau nyatanya masih satu arah kan berarti suara kita nih kurang benar-benar didengar gitu sih buat anak muda akhirnya biar bisa lebih berpartisipasi. Terakhir gue suka sih sama saran-sarannya berarti ya. Suka sama saran-sarannya. Oh, karena suka sama dia. Itu ada istri lo di sana. Suami gue di. Ya kalau gue sih nangkep kesimpulannya, gue juga percaya bahwa komunikasi politik yang baik ada dialogis. Karena Michael Bakhtin juga bilang dialog itu bisa pakai teori lo, biasa. Menengahkan semua, memoderasi semua pertentangan, dialektika dan semacam itu. Poin pertama itu bagus banget, apalagi itu bisa dimediasi dari media sosial ya. Maksudnya jalur komunikasi informal politik pun juga bisa dipertimbangkan tadi katanya dia untuk masalah kebijakan, isu-isu tertentu gitu. Nah yang ketiga itu gue bicara soal bahwa komunikasi politik tuh nggak bicara soal komunikasi verbal. Ya tadi kita udah bilang kan gestur masalah cemberut, pakaian yang dipakai, gaya rambut dan semacamnya. Jadi menurut gue jadi penting juga bahwa partai politik ke depan harus merenovasi baju partai, Pak. Sama bahannya bisa nggak? Bahannya gitu-gitu maksudnya. Bahannya jangan yang panas dong. Iya, jangan yang panas. Itu tuh jadi apa? Ya kan? Jadi bercandaan yang luar biasa berabad-abad ya. Berabad-abad. Iya. Jadi momok luar biasa. Ya karena menurut gua juga harus aware. Iya, maksudnya nanti kaos partai crop top lah gitu minimal. Iya, ada cardigan gitu, ada crop top gitu kan. Oversize t-shirt kalau buat yang cowok gitu. Maksud gua itu juga harus dipikirin juga menurut gua sama para pemenang atau koordinator tim pemenangan partai untuk melihat bahwa lu nggak hanya cuma nata komunikasi tokoh lo, tapi juga produk-produk visual maupun produk-produk kampanyenya biar relate sama anak muda. Paling itu jadi kita promoin dong. Jadi kalau misalnya mereka lupa nanti mereka ngambek. Cerdas banget, pinter, mungkin lo baik idolanya, tapi kalau orang mau tahu lebih dari tahu lo follow-nya kemana nih? Oke. Pertama saya tidak cerdas tapi saya seorang pembelajar. Oke. Kalau kalian mau lihat berbagai aktivitas yang saya lakukan di keseharian bisa follow my personal Instagram di @syairsalsa. Tapi kalau kalian ingin menambah literasi politik, di sini ya. Di sini. Anda kalau dibikin di sini. Kalau bisa di sini ya. Di sini ada, terus di bawahnya jangan di follow. Jangan di follow, terus di unfollow. Itu tambahin. Terus kalau misalnya memang mau bersama saya diskusi menambah literasi digital, saya sediakan sebuah kanal literasi digital politik bersama tokoh-tokoh luar biasa. Kalau ini adalah programnya Partai Beringin, saya juga sudah mewawancarai Bu Nur Arifin. Jadi di sana saya menghadirkan tokoh-tokoh politisi perempuan extraordinary dengan berbagai akademisi yang akan mewarnai. Jadi follow Instagramnya dan subscribe YouTube account-nya di @misunderstandingidn. Misunderstanding IDN. Ya di sini. Aduh, thank you banget nih. Misal dari Karawang loh, goyang Karawang loh, sampai ke sini. Jadi thank you banget buat teman-teman, warga setempat. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa subscribe di situ juga. Iya, dan pantau terus Suara Warga. Bye. Saya pamit. Gak jadi warga Jakarta lagi saya.